Hai guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting, jaga selalu kesehatan guys. Jangan lupa lo minum air putih banyak-banyak. Tapi jangan kebanyakan, nanti kembung bahaya. So, video kali ini ya aku mau ajak teman-teman untuk melihat satu topik ya. Dan di sini aku juga belum lihat topiknya apa. Jadi, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita gas ke videonya guys. Refli Harun mulai merespon sikap Surya Paloh yang menolak tim hukum Amin untuk melakukan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Bahasa tegasnya itu menolak loh. Ketika Surya Paloh menerima seluruh hasil pemilu dan sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran atas kemenangannya, berarti di sisi lain beliau itu menolak segala bentuk penggugatan ke Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya, apalagi hak angket. Udah basi itu, jangan ngomong hak angket. Ya, itu bos. Kita akan lihat nih respon Refli Harun yang kecewa, yang marah. Tidak etis. Proses masih berjalan di Mahkamah Konstitusi. Nah, masih sengketa. Bisa-bisanya Surya Paloh sudah mengucapkan selamat, bahkan sudah belok. Padahal dia adalah partai pengusung capres Anies Baswedan. Tapi Refli pun menyadari bahwa Anies itu bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Sekarang aja dia moncer katanya. Nanti setelah selesai semuanya Prabowo jadi presiden, Anies itu siapa sih? Tidak punya modal sosial apapun. Coba kita dengarkan sama-sama nih ya. Mulai merendahkan Anies juga Refli Harun tuh. Tentu banyak yang bertanya-tanya ya, ada apa dengan Surya Paloh? Kenapa cepat sekali beloknya? Kenapa cepat sekali menyatakan menerima hasil pemilu termasuk pilpres? Why? Karena dia backbone dari Anies Baswedan atau backbone dari pencalonan Anies Mohaimin. Tapi dia juga yang memulai, tapi dia juga yang mengakhiri seolah-olah. Dan seperti bermain dua kaki jadinya. Di satu sisi membolehkan, bahkan menyumbang lawyer untuk sengketa di MK. Kalau kita baca misalnya beritanya, tapi di sisi yang lain kemudian mengakui dan bahkan langsung bertemu dengan Prabowo Subianto. Cepat sekali prosesnya. Mengakui pada saat segera setelah pengumuman hasil itu pada tanggal 20 dan kemudian pada tanggal 22 Maret ini pada saat ulang tahun RH Channel yang keempat, nggak ada kaitannya ya, itu bertemu dengan Prabowo Subianto, dikasih karpet merah ya. Jadi ini hal yang sangat-sangat menarik. Sebenarnya tindakan Surya Paloh itu tindakan yang tidak etis sesungguhnya. Kenapa tidak etis? Karena proses pemilunya belum selesai. Masih ada komplain di Mahkamah Konstitusi. Ingat Pak Jimli saja mengatakan ya, harusnya omong-omong soal koalisi dan lain sebagainya itu kalau memang sudah menang, tidak ada lagi perkara. Kan ini masih ada perkara yang bisa saja kemudian mengubah putusan KPU. Bisa saja, why not? Tidak. Terus itu satu. Jadi belum selesai. Dan yang menggugat itu adalah pasangan calon yang diajukan oleh Nasdem sendiri, Anies Mohaimin. Jadi menurut saya tidak elok lah ya. Nah, yang kedua ya menurut saya adalah pemilu ini kan ditengarai adanya kecurangan yang luar biasa. Okay. Orang sekelas Surya Paloh nggak mungkin nggak paham itu soal gentong babi yang dibilang sebabi-babinya ya kan, kata Effendi Ghazali ya, mengenai pork barrel ya itu. Jadi itu yang ada yang harus dipahami bahwa pendukung Anies Mohaimin menganggap pemilu ini curang. Masa Nasdem tidak tahu? Pasti tahulah. Oke. Itu tidak etis sesungguhnya. Nah,
ketika Surya Paloh kemudian menerobos ketidaketikesan ini, tentu orang bertanya-tanya, kok cepat sekali beloknya. Tentu Surya Paloh menghitung, ya, menghitungnya begini. Kalau misalnya yang menang adalah Ganjar, maka sudah pasti dia akan menjadi oposisi karena Megawati tidak akan mengajaknya ke pemerintahan. Theoretically, karena Megawati orangnya kelihatannya kalau dia sudah tidak suka sama orang ya sudah. Maka yang tidak akan diajak Surya Paloh dengan SBY. Tapi JK masih mungkin. Tapi kan JK tidak punya gerbong. Atau kalaupun gerbongnya Golkar Erlangga sudah. Kalau yang berkuasa Anies, wah itu malah dia jadi big boss. Karena dia partai yang mendorong utama. Nah, tapi kalau Prabowo yang berkuasa dan dia memilih jalan oposisi, secara hubungan personal relationship tidak menguntungkan. Karena dia akan bersama Megawati menjadi menjadi oposisi. Mungkin bawah-bawahnya nggak jadi masalah, tapi puncaknya ini belum tentu cocok dia sama Megawati. Tidak bisa seomongan. Karena itu konstelasi politik yang diinginkan Surya Paloh adalah dia bergabung dengan Prabowo, ya kan? Tetapi kemudian dia tidak menjadi oposisi dengan Megawati. Kenapa? Karena Demokrat juga di pemerintahan Demokrat. Jadi kalau misalnya kalau dia menjadi oposisi, dia harus beroposisi bareng dengan Megawati dan itu yang akan sulit baginya. Jadi yang lebih ideal adalah dia pegang satu orang yang bisa diajaknya berkomunikasi, yang berpengaruh, dan itu Presiden Republik Indonesia seandainya memang tidak ada perubahan di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya hanya melihat dari personal relationship saja udah kelihatan bahwa Surya Paloh pasti tidak akan memilih jalan oposisi. Apalagi kalau dia harus bersama Anies. Emang siapa Anies? Anies sekarang calon presiden dia moncer, tetapi begitu nanti tidak lagi menjadi calon atau tidak menjadi calon terpilih, maka ya dia bukan siapa-siapa karena tidak punya kekuatan yang terorganisir. Kecuali nanti dia mengorganisir partai politik, lalu partai politiknya berjalan dengan baik, dengan idealisme yang tinggi dan kemudian bisa bekerja kemana-mana. Tapi sekarang tidak punya kekuatan kalau seandainya modal sosialnya tidak diorganisir secara baik. Nah, Oke. Itu Repli sudah tahu kok. Dan rasional alasan-alasan itu. Memang Anies itu siapa sih? Kalau dia tidak jadi capres, tidak dicapreskan oleh Nasdem. Anies itu siapa? Terstruktur gitu ya. Apa sih penyampaiannya guys? Mati sebentar lagi juga dia. Secara karir politiknya. Sinar politiknya udah nggak bakalan nyala lagi ketika dia tidak menjadi gubernur DKI Jakarta, tidak memiliki jabatan publik. Tapi bentar, udah enggak ya? Bukan gubernur lagi? Iya. Karena tidak lagi akan disorot oleh media. Yang menjadi pertanyaan saya, ini ya? Tim hukum Amin itu masih mau lanjut proses? Masih mau kemudian ngotot-ngototan? Ini ketua regunya nih, ini ketua regu, ibarat Surya Paloh itu ketua regu dari paslon 01. Dia yang menggagas, dia yang mengawali, ya tentu dia yang mesti mengakhiri dengan gentleman, dengan elegan. Ini tim hukumnya masih mau ngotot, masih mau berangan-angan untuk membatalkan proses pemilu ini, menggugurkan, mendiskualifikasi apalagi 02. Sikap Surya Paloh ini mestinya jadi contoh bagi partai-partai yang lain. Ya, menerima itu putusan rakyat loh. Bahaya kalau Anda menggugat putusan rakyat. Benar. Berulang-ulang kita katakan, KPU itu hanya menjadi lembaga yang membacakan suara hasil dari kita. Iya benar. Dititipkan untuk dibacakan oleh KPU. Udah itu.
Jadi ini pendukung-pendukung Anies itu mesti paham. Katakan gini, kemarin kan Surya Paloh itu bertemu dengan Pak Prabowo. Setelah itu sorenya tuh bertemu dengan Anies Baswedan. Lalu ini pendukung Anies itu pasti ngomong, ini adalah strategi jitu Surya Paloh untuk nantinya A, B, C, D segala macam untuk proses perlawanan. Surya Paloh bakal ada tetap di garis perubahan. Masih ada mau ngomong itu? Mimpinya ketinggian, bos. Udah ketika beliau Surya Paloh mengucapkan selamat di beberapa jam setelah pengumuman kemenangan Prabowo Subianto, dan kemarin tanggal 22 Prabowo datang ke Nasdem lalu dikasih karpet merah, udah nggak usah ditafsir-tafsirkan lagi. Refli Harun udah bener tuh, Nasdem pasti akan bergabung ke Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, ke koalisi besar itu. Jadi bukan sebaliknya, bukan dari partai Pak Prabowo yang gabung ke Anies, tapi dari partai pendukung Anies yang gabung ke sono. Artinya apa? Udah gak mungkin Anies menang gitu loh, kalau mau dijelaskan tuh. Sekali lagi, ketika Surya Paloh menerima hasil pemilu dan memberikan selamat kepada Prabowo Gibran, artinya dia menolak segala bentuk penggugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menggagalkan, membatalkan hasil pemilu, dan untuk apalagi mendiskualifikasi paslon 02. Itu kalau mau dipertegas seperti itu. Kalau mau dipertegas lagi, saya malam ngomong, Surya Paloh itu ingin mengatakan ketika tim hukum Amin meminta untuk mendiskualifikasi 02, maka Surya Paloh mengatakan yang mesti didiskualifikasi itu bukan 02 tapi Anda. Maka saya pergi tuh, saya datang ke Prabowo biar kemudian partainya menjadi berkurang kalaupun ada pemilihan ulang, meskipun itu adalah mimpi, gak mungkin kejadian gitu loh. Kurang dong PKB dan PKS doang. Jadi sikap Surya Paloh itu menegaskan bahwa yang mesti didiskualifikasi itu bukan 02 tapi Anies Baswedan. Udahlah, stop dramanya Pak Surya. Kasihan para pendukung Anies tuh masih berharap lebih. Anda itu main dua kaki Pak Surya. Kasihan. Padahal pendukung Anies itu masih berharap penuh kepada Anda Pak Surya. Meskipun tanda-tanda alam sikap Anda sudah menunjukkan bahwa Anda seperti apa, sudah lagi tidak di 01. Tapi karena para pendukung Anies banyak yang minim analisis, akhirnya masih percaya aja Anda ada di kubu mereka. Makanya kasihan, berikan sikap yang tegas. Pak Surya, berikan sikap yang tegas. Anda yang mengawali, maka Anda yang mengakhiri. Jangan cuma dengan sikap, tapi dengan kata-kata yang tegas. Kalau dengan sikap masih ada orang yang menafsir-nafsirkan macam-macam. Kalau yang menafsirkannya Refli Harun, ya dia orang berpengalaman dan lain sebagainya. Dia udah ngomong tentang kekalahan, dia udah ngomong tentang fakta Anies yang tidak apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Ya, sementara yang lain masih menganggap bahwa Anies itu bakal jadi presiden. Itu kan repot. Kalangan pendukung Anies yang di bawah, yang minim analisis, minim literasi politik, ya, yang fanatik luar biasa, yang menganggap bahwa Indonesia ini akan hancur bila tidak dipimpin oleh Anies Baswedan. Nah ini nih, orang-orang seperti ini, pendukung fanatik kayak gini yang mesti Pak Surya Paloh sadarkan dengan sikap yang tegas, gitu ya, biar mereka sudah tidak lagi harapan. Jangan terus PHP Pak Surya. Kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya bener ya. Pak Surya Paloh kan sudah memberikan selamat kepada Prabowo Gibran gitu ya, telah memenangkan Pilpres 2024, dan harusnya teman-teman yang di bawah juga harus sadar gitu. Bener kata hostnya ya, kalau
harus tahu gitu, harus sadar bahwa oh iya harus seperti ini gitu. Ya. So kalau menurut kalian gimana nih berita yang barusan kita lihat mengenai Pak Surya Paloh yang katanya berbelok arah gitu ya ke Pragip. Kalau menurut kalian gimana? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah stay bersama Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!